Bapak Raja Kupang Yusnoni punya harapan dan pesan apa buat teman-teman raja lainnya di Indonesia maupun di Nusa Tenggara Timur? Pesannya apa Bapak Raja? Buat teman-teman raja, buat semua rekan-rekan di Indonesia, Sabang sampai Merauke, satu pesan yang sederhana tapi dapat dimengerti oleh Paduka Yang Mulia Raja-Raja kepada Yang Mulia juga Raja Sultan di seluruh Indonesia. Tugas yang dibebanin kepada kalian sangat berat. Ya, jadilah raja yang bagaimana Kakak Miki melihat ini perubahan, pergeseran nilai-nilai budaya, nilai-nilai adat, khususnya dalam berkaitan dengan dari kerajaan ke pemerintahan? Kalau menurut saya melihat sebuah perubahan besar bagi generasi sekarang yang saat ini mereka hampir punah tata keramanya kita sebagai orang Timur yang disebut dengan adat istiadat itu hampir punah di tengah kota sini. Ya, saya melihat dari sisi tradisi kita sebagai orang Timur di wilayah barat sini yang disebut dengan Kupang. Di wilayah di sini dikuasai oleh suku Ketun, suku Sombai, suku Helong, dan suku Rasis. Itu ada 4 suku besar yang dengan masing-masing mereka punya sub-sukunya. Sub-suku Helong dan dia punya kelompok, sub-suku Sombai dan dia punya kelompok adalah Sombai, sub-suku Ketun dan dia punya kelompoknya Nabi, dan sub-sukunya Amrasi yang disebut dengan Rasis. Dan di sini saya lihat kalau di tengah kota sini kita hampir adat istiadat ini hampir sudah punah. Hampir punah saat ini. Saya lihat sebagian besar kalau wilayah-wilayah pinggiran kayak wilayah Soe dan sekitarnya itu masih adat dan istiadatnya itu masih sangat kuat sekali, melekat sekali. Kalau kita di wilayah barat sudah hampir punah, tapi kita berupaya untuk mengangkat. Mungkin ada upaya yang dilakukan saran bagaimana caranya agar generasi muda sekarang bisa kembali untuk menghormati, menghargai, dan tahu tentang adat istiadat itu bagaimana? Itu kita harus kembali ke tokoh-tokoh adat yang ada di daerah. memberikan informasi, memberikan contoh. Ya, memberikan contoh. Di setiap daerah kan pasti ada dia punya temukan koloman yang masih bisa bertutur dan bisa melestarikan adat dan budaya di setiap wilayah. Khususnya untuk kita orang Timur yang di bagian kota sini pasti masih ada yang masih untuk pegang. Di sekolah-sekolah mungkin di sekolah-sekolah ini yang kita punya kelemahan besar di sini. Ya. Jadi kita berharap juga pemerintah kalau bisa mengakui kembali suku-suku kecil atau kerajaan-kerajaan ada sehingga kita bisa padukan dia punya ini sehingga kita bisa berupaya untuk kalau bisa jadi muatan lokal. Kakak Miki, Ya. mungkin ada pesannya untuk generasi muda kita ke depan untuk lebih mencintai sejarah dan budaya. Ya. Bagi saya, anak muda sekarang yang begitu menjunjung tinggi dunia pendidikan saat ini, namun mereka lupa akan etika, adat dan budaya yang ada saat ini. Jangan sampai kita lupa dengan sejarah yang ada. Mungkin sekian dari saya seperti itu. Bapak Raja, ada pesan untuk generasi muda kita, anak-anak muda untuk jangan melupakan sejarah, bagaimana Bapak Raja? Pesan untuk generasi muda harus konsekuen dalam visi dan misi, harus bangga menjadi warga negara Indonesia yang junjung tinggi etika
pergaulan, etika, sejarah dan budaya, karena itu adalah sumber kekuatan dan inspirasi dari mereka untuk menjadi tokoh-tokoh, menjadi pilar dari keluarga, dari menjadi tokoh daerah, dan siapa tahu menjadi tokoh nasional. Punya kedudukan yang baik, tapi tetap harus rendah hati karena kita harus rangkul rakyat. Itu yang sangat penting, dan yang saya ulangi lagi dari falsafah dari Jean-Jacques Rousseau, Prancis, Bapak Demokrasi dari 1700, dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat. Itu konstitusi di seluruh dunia, bahwa rakyat yang berperan dalam hal yang positif. Dan dengan sendirinya tidak terlepas bahwa kita semua harus percaya pada Tuhan yang Maha Kasih. Baik Bapak Raja, yang terakhir Bapak Raja, mungkin Bapak Raja Kupang Yusnoni punya harapan dan pesan apa buat teman-teman raja lainnya di Indonesia maupun di Nusa Tenggara Timur? Pesannya apa Bapak Raja? Buat teman-teman raja, buat semua rekan-rekan di Indonesia, Sabang sampai Merauke, tugas yang dibebanin kepada kalian sangat berat. Ya, jadilah raja yang bijak, jadi raja yang rajin, jadilah raja yang rangkul rakyat. Karena kita sebagai raja tidak bisa bekerja tanpa mereka, tanpa rakyat. Juga tidak bisa kerja dengan keluarga saja, tapi harus rangkul seluruh formasi dan kekuatan rakyat yang berada di bawah kita. Berjuang dengan baik, tegakkan demokrasi, hilangkan ego kita sebagai raja. Mari kita bekerja untuk rakyat di tiap-tiap daerah kita masing-masing. Saya rasa satu pesan yang sederhana tapi dapat dimengerti oleh Paduka Yang Mulia Raja-Raja kepada Yang Mulia juga Raja Sultan di seluruh Indonesia. Itu saja. Terima kasih Bapak Raja Kupang. Berjuang dengan baik, tegakkan demokrasi, hilangkan ego kita sebagai raja. Mari kita bekerja untuk rakyat di tiap-tiap daerah kita masing-masing. Saya rasa satu pesan yang sederhana tapi dapat dimengerti oleh Paduka Yang Mulia Raja-Raja kepada Yang Mulia juga Raja Sultan di seluruh Indonesia. Itu saja. Terima kasih Bapak Raja Kupang.